Halo anak-anak, Shalom. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah, siapkan alat tulis kalian, lalu berdoa. Amin. Sekarang simak videonya sampai selesai ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi saling melayani. Di sini sudah ada Dina, Asti, dan Boas yang akan menemani kalian untuk belajar. Setiap anak-anak Tuhan harus saling mengasihi dan melayani. Nah, apakah arti saling melayani itu? Coba Dina jelaskan. Jadi teman-teman, arti melayani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu atau menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh seseorang. Melayani berarti juga menjadi seorang hamba bagi orang lain. Nah, hamba bisa juga diartikan sebagai orang yang selalu sedia untuk membantu dan menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh tuannya. Dengan demikian, melayani berarti menjadi pelayan bagi seseorang. Melayani itu bisa di rumah, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di masyarakat. Contohnya gini nih, ibu menyiapkan makanan untuk seisi rumah. Berarti ibu sedang melayani keluarga. Jadi, kalau misalnya aku pergi ke Gramedia, terus ada kakak-kakak yang ngebantuin aku, berarti dia pelayan Gramedia yang sedang membantuku ya? Iya, betul Asti. Ada juga nih contoh lainnya. Para majelis, pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, mereka melayani jemaat di gereja. Oh, begitu ya. Aku tuh sering dengar kata melayani Tuhan. Itu gimana sih maksudnya? Jadi begini Asti, siapa saja yang melayani disebut pelayan. Setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan. Rasul Paulus pernah menasehati jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Dengan demikian, setiap orang Kristen adalah pelayan, termasuk kita. Melayani Tuhan adalah wujud syukur kita atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Pak Guru, saya mau tanya. Kalau pelayan di Gramedia kan membantu kita kalau kesulitan mencari buku. Nah, kalau pelayan Tuhan, tugasnya ngapain, Pak? Bantuin Tuhan. Pertanyaan bagus sekali, Boas. Dengar baik-baik ya. Tugas seorang pelayan Tuhan di dunia menurut surat yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8, tugas seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Tugas memberitakan firman Tuhan bukan hanya tugas Pak Pendeta dengan berkhotbah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Misalnya, 1. Memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, baik perkataan maupun perbuatan. 2. Jujur dan tidak mau terlibat dalam perilaku yang jahat dan dibenci oleh Tuhan. Yang ketiga, memberitakan firman Allah dengan cara menghibur yang bersedih dan mendoakan teman yang sedang dalam masalah. Yang keempat, melayani orang lain meskipun bersikap tidak baik kepada kita. Semua itu adalah contoh bahwa kita telah menjadi pelayan Tuhan yang setia memberitakan firman. Teman-teman, coba kalian baca nih dalam 2 Timotius 4 ayat 2.
ada 5 pesan Rasul Paulus untuk Timotius. Yang pertama, beritakanlah firman. 2. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. 3. Nyatakanlah apa yang salah. 4. Tegurlah. 5. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu bisa kita lakukan juga teman-teman. Yang gak kalah penting nih, 2 Timotius 4 ayat 5, nasihat Paulus buat Timotius supaya dapat melayani dengan baik. Yang pertama, mengendalikan diri. Kedua, sabar. Ketiga, terus memberitakan firman Tuhan. Keempat, tetap melayani. Kita juga harus begitu supaya kita tetap semangat melayani Tuhan. Pak Guru, kenapa kita diharuskan untuk melayani? Kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan adalah bentuk ucapan syukur atau terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah alasan mengapa kita harus melayani. Setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah. Alasannya, kita telah menerima pelayanan lebih dahulu dari Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Oh, begitu ya, Pak. Oke deh, saya akan melayani Tuhan. Saya mau mendoakan orang lain, memaafkan kalau ada teman yang berbuat nakal, menghibur dan menyemangati teman yang sedang sedih. Saya akan menolong orang lain yang kesusahan. Betul begitu kan, Pak? Iya, Boas, betul sekali. Gimana teman-teman? Udah paham kan pelajaran hari ini? Teman-teman di rumah pasti juga sudah memahaminya. Wah, kalian semua anak-anak hebat. Yang di rumah juga hebat loh. Kalau begitu, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Tetap berdoa, semangat belajar, dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.